Red Sparks are giving everything here. Remember, they haven't had the best. Jungkwon Jang Red Sparks kembali mencoba memepet GS Chalters di klasemen sementara Liga Voli Korea, Minggu 11 Februari 2024. Rival Red Sparks di Liga Voli Korea, GS Chalters baru saja kalah di pertandingan ke-27-nya. GS Chalters dibekuk tim pemuncak klasemen, Suwon Hyundai NC Hillstate dengan skor 1-3, 25-23, 19-25, November 25, 14-25. Kekalahan GS Chalters berarti Red Sparks berpeluang menempel terus di urutan 4 klasemen sementara Liga Voli Korea. Jarak antara peringkat 3 GS Chalters dengan urutan 4 Red Sparks kini tetap 4 poin. Itu artinya Red Sparks berpeluang mengurangi ketinggalan menjadi 2 poin setelah menghadapi Gimcheon Haepas besok. Laga Red Sparks versus Gimcheon Haepas akan dimainkan di Daejeon Chungmu Gymnasium, Minggu 11 Februari 2024, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. GS Chalters sendiri baru akan memainkan partai ke-28-nya pada 14 Februari 2024 dan lawannya juga sama, Gimcheon Haepas. Bedanya, Red Sparks main di kandang sementara GS Chalters akan main di kandang lawannya itu. Red Sparks berburu poin kemenangan karena mereka harus mengurangi jarak menjadi minimal 3 angka jika ingin maju ke semifinal. Aturan main di Liga Voli Korea, urutan 2 dan 3 akan saling berhadapan di babak playoff. Sementara peringkat pertama akan menunggu di babak final, atau babak championship. Urutan keempat bisa masuk ke semifinal lewat playoff lawan urutan 3. Jika total poin di akhir klasemen antara urutan 3 dan 4 hanya 3 poin atau kurang, maka akan dilakukan playoff antara mereka. Pemenangnya akan menghadapi urutan 2. GS Chalters kalah 2 kali beruntun. GS Chalters gagal menjauh dari kejaran Red Sparks setelah menelan kekalahan 2 kali beruntun. Setelah ditaklukkan Red Sparks, GS Chalters kembali kalah 1-3, 25-23. 19-25, November 25, 14-25, dari Hyundai Hillstate. Kekalahan makin menyesakan karena terjadi di kandang sendiri. Mengakhiri laga dengan hasil minor tentu bukanlah hal yang menyenangkan bagi Cha Sang-hyun, pelatih GS Chalters. Pria berusia 49 tahun itu tak menampik bahwa dirinya merasa kesal karena para pemainnya melakukan kesalahan saat lawan Hyundai Hillstate. Bagi Cha, penampilan yang ditunjukkan para pemain GS Chalters dalam laga ini terbilang memalukan. Jika 1 atau 2 pemain membuat kesalahan, kami membutuhkan seorang pemain untuk membereskan itu di tengah, ucap Cha. Tapi semuanya tidak terorganisir, kecemasan semakin meningkat, semuanya goyah, itu memalukan. Saya tidak datang untuk mendukung permainan semacam ini, imbuhnya. Lebih lanjut, Cha merasa timnya benar-benar sangat lemah dalam berbagai aspek seperti konektivitas, hingga ritme yang ditunjukkan. Saya harus berpikir dan para pemain harus merenung, saya tidak dapat memahami bahwa receive kami rapuh tapi koneksinya tidak bagus, ucap Cha. Secara keseluruhan ritme permainan kami tidak bagus, tuturnya menambahkan. Dia pun menyadari bahwa kesempatan untuk bangkit masih bisa asalkan para pemain kembali bisa tampil padu. Akan tetapi, hal itu pada akhirnya tidak terwujud dan GS Chalters harus menelan kekalahan menyakitkan ini. Cha juga merasa kasihan dengan para pemainnya yang seolah seperti kehilangan rasa percaya diri karena hasil minor yang didapat. Ketika segala sesuatunya mulai berjalan tidak seusai rencana, kami harus menyatukannya sebagai sebuah tim, kata Cha. Tentu hal itu sulit karena ada satu bagian yang terkendala. Para pemain telah kehilangan terlalu banyak kepercayaan diri, saya merasa kasihan pada mereka, imbuhnya. Dahulu dijuluki Megatron, sekarang Megawati Hangestri Pertiwi mendapat julukan baru, Indonesia Express. Kesuksesan Mega di Liga Voli Korea Selatan menjadi kebanggaan bangsa. Megawati Hangestri Pertiwi bermain luar biasa di Liga Voli Korea Selatan, dia mendapatkan julukan Megatron karena smash mematikannya. Megawati Hangestri Pertiwi mendapatkan julukan baru, Indonesia Express, di Korea Selatan. Dia adalah pemain ASEAN dengan peringkat tertinggi dalam klasemen pencetak poin. Dia merasa bangga bisa merepresentasikan Indonesia di kancah internasional.
Megawati Hangestri Pertiwi, pemain voli putri Indonesia, telah menarik perhatian dengan permainannya yang luar biasa di Liga Voli Korea Selatan. Smash mematikannya dan kontribusi besarnya dalam tim Jungkwanjang Red Sparks telah membuatnya mendapatkan julukan Megatron. Di Korea Selatan, Megawati mendapat julukan baru, Indonesia Express. Julukan ini diberikan oleh para pecinta voli Korea Selatan sebagai penghargaan atas kecepatan dan kekuatannya di lapangan. Megawati mengaku senang dengan julukan baru ini, dan merasa bangga dapat mewakili Indonesia di kancah internasional. Megawati Hangestri Pertiwi telah menjadi sensasi di Liga Voli Korea Selatan. Dalam 4 laga, Megatron, julukan Megawati, mengemas 95 poin berkat smash mematikan. Megawati pun tercatat sebagai mesin poin bagi Red Sparks. Rinciannya 86 poin dari atak, 6 blok, dan 3 servis AC. Dengan smash mematikannya dan performa gemilangnya. Dalam 4 pertandingan, Megawati mengemas 95 poin, menjadikannya mesin poin utama bagi Red Sparks. Prestasi Megawati tidak berhenti di situ. Dia juga menempati peringkat ke-6 dalam klasemen pencetak poin. Dan merupakan pemain ASEAN dengan peringkat tertinggi. Lebih dari sekadar statistik, Megawati juga mendapatkan julukan baru di Korea Selatan, Indonesia Express. Julukan ini diberikan oleh para pecinta voli Korea Selatan sebagai penghargaan atas kecepatan dan kelincahannya di lapangan. Megawati mengaku senang dengan julukan barunya, dan dia merasa bangga bisa merepresentasikan Indonesia di kancah internasional. Megawati Hangestri Pertiwi menunjukkan performa gemilang di Liga Voli Korea Selatan. Smash mematikannya menjadi senjata utama dan mengantarkannya pada julukan baru, Indonesia Express. Prestasinya mengharumkan nama bangsa dan menjadi inspirasi bagi pemain voli muda Indonesia. Daejeon Red Sparks dipaksa tumbang oleh Incheon Pink Speeders di laga lanjutan putaran kelima Korean V-League alias Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024 di Samsan World Gymnasium, Incheon, Kamis 8 Februari 2024 petang waktu Indonesia Barat. Dengan kekalahan ini, tren positif Red Sparks terhenti. Sebelumnya Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil menang 3 kali beruntun. Kekalahan ini juga jadi kekalahan beruntun keempat mereka atas Pink Speeders. Di set pertama, Pink Speeders langsung menekan Red Sparks. Mereka unggul 3-1 dan 5-3 dan ini tak lepas dari kesuksesan Kim Yeon Kong mencetak poin sementara dua usaha Megawati justru menemui kegagalan. Red Sparks kemudian coba melakukan timeout tapi mereka masih terus tertinggal 10-4. Pink Speeders kemudian terus bisa menjaga keunggulannya hingga 14-8. Red Sparks berusaha mengejar melalui smash keras Megawati tapi mereka masih tertinggal 17-11 dari Pink Speeders.